New Year, Happy New Year, Happy New Year. Haleluya. Memasuki tahun 2021 ini keadaan lebih ketat sampai pembicara pun suruh pakai masker, dimanapun pakai masker. Dan saya kalau memilih boleh tidak ya tidak. Tetapi apa boleh bulat daripada gepeng karena sudah diatur oleh pemerintah seperti itu. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan yang dikatakan harus tunduk kepada pemerintah untuk hal yang benar, maka kami pun melakukannya. Walaupun dengan yang sangat berat, napas rada sesak, tetapi apa boleh bulat daripada gepeng ya. Saudara, mari kita lakukan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Dan jangan membuat kita menjadi gentar, menjadi takut, menjadi pesimis. Karena saya sangat percaya ini semuanya ada di dalam kontrol daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang berdaulat, He is sovereign God, He is sovereign King yang tidak mungkin bisa tergoyahkan dengan apapun. Nah, mungkin sudah berkata, Om enak aja ngomong gitu, Pak enak aja bicara seperti itu. Kenyataannya kok bukan semakin baik tetapi semakin buruk. Saudara, yang kau hadapi dan kita hadapi hari-hari ini bukan keadaan yang terburuk. Dunia pernah menghadapi satu fase yang sangat buruk. Yang sepertinya gelap dan sepertinya keadaan yang Tuhan rencanakan gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan biarkan, bukan Tuhan biarkan, Tuhan izinkan kejadian demi kejadian yang sepertinya membuat kita menjadi sepertinya dalam tanda petik kalah, sepertinya dalam tanda petik terpuruk. But bear in your mind, it is only temporary. Ini hanya sementara. Dan tanpa lembah-lembah kekelaman yang Tuhan izinkan kita lalui, maka sesungguhnya kita tidak akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Banyak kali kita berpikir kita bertumbuh waktu kita diberkati, waktu kita mengalami kemenangan di atas puncak kemenangan. Tetapi sesungguhnya kita menjadi kuat, kita menjadi sangat-sangat bertumbuh pada waktu kita menghadapi persoalan. Satu bukti secara fisik, saudara akan menjadi sangat berotot, akan menjadi sangat berisi, bukan pada waktu saudara makan banyak dan istirahat. Saudara menjadi berotot dan menjadi kuat pada waktu saudara melatih ototmu, di stretch, ditarik sampai sakit pegelinu, betul enggak? Betul enggak? Itulah yang Tuhan sedang buat melalui keadaan, melalui situasi yang buruk, melalui sepertinya kegagalan, maaf, seperti celana karet, celana kolor, saudara di stretch, ditarik pada kapasitas tertentu sampai maksimal dan setelah itu baru pas di badan kita enak. Nah, pada waktu kita di stretch seperti karet bisa kalau bisa ngomong dia akan berteriak, "Au, sakit. Au, enggak nyaman, au enggak enak." Tidak ada satupun orang yang waktu ditarik, waktu di stretch, waktu dibuat membuat kapasitas yang di luar yang dia pikir dia bisa. Dia berkata, aduh nyaman ya, enak ya. Kita boleh berteriak. Tetapi satu hal yang pasti. Tangan yang menarik kita untuk stretch up adalah tangan yang tahu berapa kapasitas stretch yang kita mampu. Dan tangan itu tidak pernah kekuatan overpower yang bisa membuat stretch Anda putus. Anda boleh berteriak, Anda boleh berkata sakit, Anda boleh berkata enggak tahan. Tetapi sesungguhnya Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang sedang men-stretch kita, dia tahu kapasitas kita. Yesaya berkata seperti orang sedang memurnikan logam. Pemurni logam tidak akan pernah meninggalkan perapian yang panas yang sedang memurnikan logam. Dia tungguin sampai titik lebur tertentu yang akan muncul ke atasnya apa? Dross atau kotoran. Setiap pemurnian melalui api yang muncul pertama ke atasnya adalah kotoran. Keluhanmu, keluhan saya, dosamu, dosa saya, kenajisanmu, kenajisan saya akan muncul pertama pada waktu
kita dibawa kepada api pemurnian Kristus. Dan pemurni itu, yaitu raja di atas segala raja. Dia tidak biarkan aja gosong, memang dia bandel. Enggak. Waktu dimurnikan dia tungguin, dia tidak tinggalkan sedetik pun. Itu Immanuel. Dan waktu dia melihat kotoran-kotoran itu ke atas, dia tidak berkata, benci aku, jijik aku ngeliat kamu, kapok lu rasain. Tidak. Dia ambil, dia ciduk kotoran itu. Dia ciduk kotoran itu dan dia buang. Apinya tetap dijaga, tidak akan lebih panas. Tetapi juga tidak akan lebih dingin. Karena titik lebur sebuah logam menentukan logam itu akan lumer atau tidak. Dan setiap kita, maaf saya bukan mengkategorikan, tapi setiap kita punya kualitas logam di hadapan Tuhan. Logam kita perak atau emas atau apa, kita punya titik lebur tertentu. Dan pada waktu dipanaskan sesuai titik lebur kita, maka dia menunggui kita. Dan hasil akhirnya apa yang terjadi? Kemurnian. Hasil akhirnya akan muncul logam yang lebih mulia dari sebelumnya. Nah, dengan cerita ini saya mau mengawali tahun baru kita. The years of reproduction. Tahun daripada kembali, production adalah menghasilkan. Tahun untuk kita menghasilkan kembali. Seluruh jajaran rock internasional mencanangkan tahun ini tahun the year of reproduction. Dan ayatnya adalah ayat kesayangan saya. Ayat yang dari dulu saya selalu canangkan, saya selalu khotbahkan. Kejadian 1 ayat 28. Dan saya terpukau waktu saya diberitahu oleh Bapak Gembala senior kami bahwa inilah tahun kita. Dan inilah yang menjadi ayat pegangan kita. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ayat ini berkata kepada kita, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini kalau saudara bertanya kepada saya, apa sih sebetulnya tujuan Tuhan melahirkan saya ke muka bumi? This is the one. Bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk menjadi berkuasa, bukan untuk menjadi impact bagi seluruh dunia. No. Tujuan Tuhan pertama kali menciptakan manusia ke muka bumi adalah ini. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Jadi waktu Tuhan selesai menciptakan Adam dan Hawa dan segala isinya, maka firman yang pertama yang Tuhan keluarkan kepada manusia adalah ini. Dalam ayat yang ke-28 dalam bahasa Inggris, di situ ada dalam ISA dikatakan, and God bless them. And God said to them, be fruitful and be multiply, fill the earth and subdue it, and having dominion over the fish of the sea and over the birds of the heaven and over the every living things that move on earth. Tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya, menciptakan Adam dan Hawa ada di muka bumi, bukan cuma sekedar untuk hidup, bukan cuma sekedar untuk diberkati, menjadi kaya, menjadi impact, bukan. Tetapi untuk menjadi kepanjangan kekuasaan kerajaan sorga di atas muka bumi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia berdoa dengan doa yang kita kenal dengan nama doa apa? Mulai sesak. Dengan doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. This is the missing link. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tarik nafas dulu. Kita seringnya miss bahwa kita hidup mengenal Tuhan, pengen cepat-cepat mati masuk surga.
Kalau kita ketemu masalah apalagi menghadapi keadaan yang seperti ini, COVID, uncertainty, vaksin yang baru keluar, vaksin yang untuk yang lama baru keluar, ternyata bakterinya, virusnya sudah punya strain yang baru nggak bisa dibunuh dengan vaksinasi yang lama, meriset lagi berapa tahun lagi baru keluar lagi. Kapan akan berakhirnya? Secara metodologi manusia, kita akan melihat betapa tidak ada harapannya, tidak ada satu kabar baik. Semakin hari kita melihat semakin gelap dan semakin penuh dengan ketidakmengertian dan ketidaktentuan. Tetapi pada waktu keadaan seperti itu semua terjadi, saudara, mari kita kilas balik bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk ini. Yuk kita ulang-ulang. God bless them. And God said to them, be fruitful, be multiply, and fill the earth, and subdue it, and having dominion over the fish, over the sea, over the bird, and over the heaven, and over every living thing that's move on earth. Tarik nafas dulu. Nah, rencana ini, firman yang sudah Tuhan ucapkan, tidak akan berubah. Tidak akan Tuhan tarik kembali, entah itu karena corona, entah itu karena Corolla, entah itu karena Toyota, entah itu karena apa saja. Dan saya mau berkata kepada saudara, Corona 19 is not the worst thing. Ada satu kejadian yang worse, yang very worse, yang sampai hari ini belum bisa ditandingi worst-nya, keburukannya. Apa itu? Kejatuhan Adam dalam dosa. Kejatuhan Adam dalam dosa yang iblis rancang membujuk Adam untuk Adam tergiur dengan bujukannya. Dan akhirnya Adam memang jatuh dan gagal. Dan Adam mengambil apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan sepertinya dalam kacamata iblis, dalam kacamata dunia, bahwa rencana Tuhan gagal. Saudara, the worst thing yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun adalah itu. Sampai hari ini imbasnya atau impact daripada kejatuhan Adam masih kita rasakan. Tetapi corona dibandingkan dengan kejatuhan Adam is nothing. Katakan nothing. Jadi Anda tidak perlu takut dengan corona, Corolla, DX, dan lain sebagainya. Yang Anda perlu takuti, dosa pun tidak perlu kita takuti. Karena sebentar kita akan belajar bahwa apapun yang sangat worse sudah Tuhan kalahkan. Saudara dengar baik-baik. Corona dibiarkan oleh iblis, disebarkan oleh setan untuk menggagalkan rencana Tuhan sehingga manusia di muka bumi punya satu ketakutan dan punya satu dampak yang di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan hal yang buruk ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan keluargaku mati? Kenapa Tuhan izinkan ekonomiku hancur? Kenapa Tuhan izinkan semua yang jelek ini terjadi? Kalau memang Tuhan baik, bla 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 bla. Saudara, pertanyaan ini balikkan kepada kejadian Adam. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan biarkan Adam jatuh dalam dosa? Kenapa Tuhan tidak cegah? Saya sering berkata, banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi yang kita bisa mengerti satu hal. Bahwa rencana Tuhan, God bless them. And God said to them, be fruitful, be multiply, fill the earth, subdue it, and having dominion. Sampai kapanpun tidak akan pernah gagal. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya jelaskan sekarang. Untuk supaya kita bisa masuk tahun 2021 dengan penuh pengharapan, bukan harapan kosong, tapi dengan harapan yang benar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu punya rencana. Dan rencananya tidak akan pernah gagal. Dan rencana itu yang Adam pernah gagalkan, itu sekarang sudah Tuhan tebus dan Tuhan kembalikan ke dalam hidup kita. Nah, apakah itu rencananya? Masuk kita jelaskan. Slide ketiga. Saya jelaskan. God bless them. Para GKM, para pelayan Tuhan, tolong ingat ini, catat ini semuanya, Anda bagikan kepada seluruh jajaran pelayanan Anda, bahwa inilah yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup kita. Penjelasan God bless them. God not bless men only, God not bless women only, tetapi Tuhan berkata God bless them. Them itu siapa?
Them itu unity, women and men. Jadi yang Tuhan berkati adalah kesatuan antara pria dengan wanita. Dan pada waktu Tuhan mengucapkan ini, Adam dan Hawa masih ada di dalam satu figur tubuh seorang pria namanya Adam, betul? Belum ada yang namanya Hawa muncul. Jadi God bless them. Suami istri yang ada di sini, jaga kesatuanmu. Jangan kau berkata bahwa aku pria, aku pemimpin, istriku gak tahu apa-apa. No, yang Tuhan berkati bukan karena engkau sebagai pria. Yang Tuhan berkati engkau wanita lebih kuat daripada pria, engkau menolong. Bukan itu saja. Tetapi yang Tuhan berkati, the unity of man and woman. Dalam satu lembaga yang Tuhan sebut pernikahan. Kenapa? Karena the unity man and woman, dengar baik-baik, adalah perfections of creation. Perfections of creation. Saya ngomong begini, untuk orang yang memang punya, diwajibkan, ditargetkan oleh Tuhan, dipurpose dan destinikan oleh Tuhan untuk menjadi suami istri. Tetapi ada yang spesial bagi orang yang Tuhan punya purpose dan destiny menjadi singleness atau semburit. Dan di dalam orang yang punya karunia untuk menjadi singleness seperti Paul, seperti Tuhan Yesus, maka single buat dia adalah perfect. Dan orang yang punya karunia single tidak akan mencari cowok atau cewek, apalagi cewek-cewek, cowok-cowok. Enggak. Orang yang punya karunia singleness akan konten dengan dirinya karena di dalam diri dia ada bukan gender, ada karakter male and female yang menjadi satu dan dalam satu tubuh, dan itu perfection of creation. Makanya saya berkata bahwa untuk yang tidak punya karunia single, dan saya percaya itu lebih banyak daripada yang punya karunia single, kan di dalam Alkitab yang punya karunia single pun cuma sedikit yang betul-betul dari Tuhan. Tetapi ada orang yang bisa menjadi single bukan karena karunia Tuhan. Contohnya, Pak Job kasih tahu tuh, Taikam. Tahu Taikam? Yang lain gak tahu Taikam? Yunak. Gak tahu Yunak? Sida. Gak tahu Sida? Gak tahu? Tahu. Orang yang mengabdi kepada raja dan dikebiri dan tidak pernah bisa mau menikah karena dikebiri. Karena for the sake of tahta, for the sake of kekuasaan, for the sake untuk menjaga ketentraman di dalam kehidupan berkerajaan. Ini orang yang dibuat single oleh manusia. Tetapi ada juga orang yang membuat dirinya menjadi single. Salah satu contohnya dalam sesuatu agama tertentu tidak dibolehkan menikah. Mereka membuat dirinya menjadi single. Nah yang seperti ini justru banyak bahayanya. Karena sebetulnya mereka tidak punya karunia single. Tetapi mereka membuat dirinya menjadi single sehingga akhirnya terjadi banyak penyelewengan. Karena kita tidak bisa melawan nature kita. Saya tidak menjarak lebih jelas lagi, tapi jelas bahwa saya mengasumsikan di antara kita semua yang ada di sini, kalau ada minta maaf, saya percaya tidak ada yang punya karunia single. Semua kita pengen punya pernikahan. Ya apa ya? Coba yang jomblo-jomblo, tanya sama dirimu, kamu punya karunia single apa enggak? Yang sudah nikah jangan ngomong. Ya, yang sudah nikah jangan bilang saya punya karunia single. Pok. Ya. Sudah telat ngomong kayak gitu. Amin. God bless them. Itu yang pertama. Yang kedua, God bless them juga berarti bahwa orang tua dan keturunannya. Halo. God bless them. Jadi orang tua yang ada di sini jangan pernah berpikir bahwa punya anak adalah beban. Oh yo, sekarang saya banyak mendengar pasangan-pasangan yang sangat modern berkata gak mau punya anak karena anak itu beban. Mereka sangat-sangat enjoy untuk berdua dan mereka tidak pengen punya anak karena anak itu beban. Mereka takut punya anak.
Dan ini adalah satu tipuan yang dari Tuhan untuk membuat tidak melakukan kehendak Tuhan yang berkata, be fruitful, be multiply, fill the earth, subdue it, and having dominion. Salah satu rencana Tuhan dalam sebuah pernikahan adalah keturunan ilahi. Melahirkan anak-anak yang bergenerasi. Dan jangan takut orang tua yang ada di sini. Pak, kita hidup di negara lain, anak kita nanti lahir jadi seperti apa? No. Tuhan tidak berbicara tentang lokasi negara. Tuhan bicara seluruh bumi adalah kepunyaan Tuhan. Yang penting kita menghidupinya di dalam kebenaran Tuhan. God bless them. Berkat Tuhan inilah yang memampukan orang tua yang ada di sini untuk mendidik anaknya di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Jangan takut dengan culture dan budaya duniawi. Mereka akan menghancurkan, mereka akan merebut anak-anak kita dari kehidupan rohani. Tetapi mari kita tanamkan lebih awal. Sejak mereka dalam kandungan, sejak mereka lahir, kita urapi dan kita berkati mereka. God bless them. Nah, nanti kita akan belajar sepanjang tahun ini kita akan belajar tentang bagaimana be fruitful and be multiply and fill the earth, subdue it, and having dominion. Yang kedua, yang pertama apa? God bless them. Anak-anak rohani yang saya kasihi, dengar. Tidak perlu kita merengek-rengek berkat. Tidak perlu kita menjadi pengemis berkat, minta berkat. Karena waktu Tuhan menciptakan Anda sudah dipakai dengan sebuah berkat yang sangat abadi dari Tuhan. Regardless Anda berbuat apapun, berkat itu ada buat Anda. Jadi saya sangat menentang pengajaran yang berkata, kalau engkau berbuat baik maka Tuhan berkati. Kalau engkau tidak berbuat baik Tuhan tidak berkati. Itu tidak benar. Tuhan memberkati Adam dan Hawa, Tuhan memberkati kita sejak kita dalam kandungan, belum kita berbuat apapun. Dan berkat ini tidak menjadi anulir atau menjadi gagal pada waktu engkau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak. Berkat Tuhan itu ada di dalam dirimu. Jadi jangan suruh suamimu, jangan suruh istrimu atau anak-anakmu, ayo melayani Tuhan nanti engkau diberkati. It's wrong. Tuhan berkata, I bless them. God bless them. Tetapi jangan juga berpikir, nah kan Tuhan sudah berkati, jadi aku gak perlu lakukan apa-apa, aku gak perlu pelayanan. Is foolish. Nanti kita akan lihat, kita akan belajar sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan dengan berkat Tuhan itu. God bless them. Yang kedua, God said to them. Jadi berkat datang terlebih dahulu, baru perintah. Berkat Tuhan inilah yang memampukan kita melakukan perintah Tuhan atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan dibalik, kita melakukan perintah Tuhan baru diberkati. Itu tipuan setan yang membuat kita menuduh Tuhan sepertinya seperti bos, hanya percaya, hanya tahu, hanya senang kalau kita capek, kalau kita lelah baru dia berkati. Tuhan bukan cuman bos, tetapi dia bos yang amat sangat baik. Dia Bapa yang amat sangat mengasihi kita. Sehingga dia pun berkata, lu gak usah buat apa-apa pun, gua berkati lu. Amin. Tetapi berkat Tuhan ini yang membuat kita bisa melakukan perintah Tuhan. God say to them. Number one, the order of command of God to humankind. Ini adalah susunan atau order komando daripada Tuhan untuk manusia. Yang pertama, after the blessing, God speak out his command to humankind. Coba katakan kepada dirimu, I'm blessed. I'm blessed. And I have order. I have order. Karena engkau diberkati, engkau punya command, engkau punya perintah dari Tuhan untuk apa? Untuk melakukan berkat ini, bukan show of the blessing, tetapi untuk hidup di dalam berkat ini. Dan pada waktu engkau menghidupi berkat Tuhan ini, dunia akan melihat you are different. Because you are not living based on your authority. Anda tidak hidup karena pendidikanmu, karena kekuatanmu, karena doamu, karena puasamu. Tetapi Anda hidup karena berkat Tuhan. Amsal berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya.
dan jerih lelah tidak menambahinya, itu salah terjemahan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya dan tidak menambahi kelelahan, tidak menambahi kesusahpayahan dalam hidupku. Kalau Anda ngoyoh, kalau Anda kerja keras, kalau Anda setengah mati baru dapat berkat Tuhan, itu bukan berkat Tuhan. Kerja keras pun bisa membuat kita kaya, dan terbukti sekarang banyak orang yang sangat kaya bukan karena anak Tuhan. Halo? Amin. Jadi terima berkat dulu, baru diorder, baru diperintah. Jangan lakukan sesuatu dulu, baru terima berkat. Itu namanya hamba. Kalau anak diberikan fasilitas dulu, baru disuruh kerja. Next, yang ketiga, ordernya seperti ini. The specific command of God to humankind. Yang pertama, be fruitful. Udah stop dulu. Be fruitful. Dalam bahasa Indonesia dikatakan beranak cuculah. Dan bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyak itu sama saja, saudara. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris berbeda sekali. Be fruitful artinya to make our life bear the best quality of abundantly fruits of life in every seasons of life. Jadi bear fruit artinya kalau Anda sebatang pohon apel, bear fruit artinya Anda akan menghasilkan buah apel. Yang sering saya kasih contohkan, masih ingat ada berapa kategori? Lupa, saya sudah ngomong lebih dari 100 kali tapi tetap lupa. Pohon apel dikatakan dia berbuah lebat kalau buahnya bukan cuma 1, bukan cuma 10, tetapi ratusan, tetapi kualitas apelnya yang the best. Kualitas apel yang the best ditandai dengan, gak tahu lah Pak, terserah lu. Nah, kan? Setiap kali diajar terserah lu, tapi ngalamin masalah baru nangis. Karena engkau tidak pernah mengambil intisari daripada apa yang diajarkan. Bear much fruit itu adalah fruit yang berkualitas. Sebuah pohon apel berkualitas menghasilkan apel yang pinky, juicy, sweety, crunchy. Are you with me? Dan ini kemampuan ini ada di dalam hidupmu. Untuk menghasilkan keturunan yang terbaik. Bukan keturunan, menghasilkan karya yang terbaik. Molor. Menghasilkan karya yang terbaik. Yang dikatakan masterpiece. Dan dunia berkata masterpiece hanya satu dalam seumur hidup. Yang mengatakan itu siapa? Dunia. Anda terima, kita semua terima tuh kan Pak, kita hanya bisa menghasilkan karya terbaik cuma sekali dalam lifetime. Tolak itu dalam nama Yesus. Anda bisa menghasilkan karya terbaik banyak sekali dalam setiap musimnya. Salah satu contoh. Saya mau buka mata saudara, pikiran saudara. Siapa di sini masterpiece-nya Tuhan? Ada berapa banyak? Kok enggak satu? Tuhan bisa punya masterpiece berapa juta? Billion. Nah kalau Bapak di surga punya masterpiece sekian billion, kita 10%-nya aja lah. Atau 1%-nya aja lah. Jadi jangan pernah mau ambil dalil atau pembatasan atau hukum yang dilemparkan oleh manusia berkata masterpiece cuma sekali dalam umur hidupmu. No, saya mau berkata di sini, berkat Tuhanlah yang memampukan kita untuk menghasilkan masterpiece karya terbaik dalam setiap season kehidupan kita. Amin. Mungkin gak setiap tahun kita menghasilkan masterpiece, is okay, tetapi kita punya kemampuan karena berkat Tuhan membuat kita punya kemampuan untuk mengeluarkan karya-karya terbaik dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah berkata bahwa Pak dalam keadaan COVID seperti ini, dalam keadaan uncertainty begini, kita gak bisa mengeluarkan masterpiece. Siapa bilang? Itu lagi-lagi kita terpengaruh dengan generalisasi keadaan buruk membuat kita buruk, keadaan baik membuat kita baik. Anda belum hidup di dalam berkat Tuhan untuk berkuasa atas yang lain. Salah satu contohnya saya sering berkata bahwa jangan percaya bahwa seluruh dunia resesi. Kecuali kalau ada perang nuklir, kecuali kalau ada gempa bumi kiamat. Bukan kiamat istilahnya, bumi anjlok menjilang-anjling. Nah kalau kayak sekarang COVID. Berapa banyak orang-orang yang kena masalah dengan ekonomi yang hancur.
Tetapi tidak 100% ekonomi hancur. Ada banyak yang ekonominya booming, ya Pak ya? Selalu demikian terjadi di dalam dunia ini, selalu ada imbangannya. Nah itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, dunia boleh porak-poranda, tetapi kita anak-anak Tuhan akan selalu ada di sisinya Tuhan untuk menghasilkan karya terbaik. Halo? Seringnya kita terbawa dengan pola pikir kebanyakan orang, tetapi kita enggak punya pola pikirnya Tuhan. Justru dalam keadaan banyak orang terpuruk adalah satu great opportunity buat kita untuk menghasilkan karya yang terbaik. Ya apa ya? The specific command untuk kita melakukan be fruitful, menghasilkan karya terbaik dalam setiap season keadaan hidup kita. Dan ini bisa terjadi bukan karena Anda dan saya hebat. Saya buktikan berkali-kali dalam kehidupan saya. Sekarang saja dalam keadaan COVID, yes boring, yes nggak bisa kemana-mana, yes kita penuh dengan stressful. Bahkan waktu awal-awal saya juga merasa amat sangat tertekan. Saya bilang aduh sih gua nggak bisa. Tapi semakin saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, semakin saya menemukan butir-butir firman Tuhan yang semakin indah, yang semakin menguatkan hidup saya. Jadi sehingga saya berkata sekarang masa bodoh, mau COVID, mau apa pun yang terjadi. Tetapi hadirat Tuhan semakin kuat dan semakin menghasilkan karya-karya dan pemikiran pewahyuan yang terbaik untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Lebih banyak waktu untuk merenung, lebih banyak waktu untuk berdoa, lebih banyak waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Pakai kesempatan demi kesempatan yang ada, bukan untuk mengeluh, tapi menghasilkan karya yang terbaik. Yang kedua, be multiply. Be multiply artinya tadi menghasilkan buah yang terbaik. Buah yang terbaik itu adalah karya kehidupan yang akan membuat hidup saudara berkualitas. Tetapi yang kedua adalah be multiply, to make the life of our next generation to have the same or better qualities than us. Ini yang saya katakan tadi, bahwa orang tua yang ada di sini jangan takut tentang masa depan hidupmu, masa depan keturunanmu. Pada waktu engkau sungguh-sungguh hidup di dalam berkat Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, anak-anakmu akan mewarisi itu. Next generation akan dari sebuah pohon apel menghasilkan ratusan apel buah, lalu dari sebuah pohon apel akan menghasilkan puluhan batang pohon apel yang sama kualitasnya dengan yang satu apel. Katakanlah dari satu menghasilkan 10. Dari 10 menghasilkan 100 dan 1000 dan selainnya. Inilah yang dikatakan be multiply. Keturunan Robert at least akan sama dengan Robert atau lebih baik dari Robert dan Linda. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang berkata be multiply. Berkat Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan ini. Jadi ketakutan orang tua yang ada di sini, Pak anak saya nanti masa depannya gimana? Anda tidak mengerti bahwa rencana Tuhan, berkat Tuhan adalah untuk membuat keturunanmu lebih daripada engkau. Haleluya. Pak saya nggak di Indonesia, pasti ada di Australia, dimanapun Anda berada. Seluruh dunia dan segala isinya adalah ciptaannya Tuhan. Jangan takut dengan culture di mana Anda hidup. Culture kita hidup masih lebih mending dibandingkan Sodom dan Gomora, saudara. Dan sebentar lagi akan lebih worse lagi, akan seperti itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa waduh masalah ini. Saya percaya khotbah ini tidak akan selesai, tetapi akan berseri, nanti kita akan lanjutkan. Karena ini penting sekali untuk memasuki tahun 2021. Anda punya pegangan yang penting bahwa anakmu, keturunanmu tidak akan kalah. Kalaupun ada sampai di antara kita yang mati karena COVID, bukan karena kita kalah, karena memang sudah waktunya mati. Amin. Jangan berkata, kalau gitu Tuhan gak adil. Tuhan sangat adil. Masalahnya Anda tidak tahu kapan kita harus mati dan kapan kita harus hidup. Be multiply. Ada satu jaminan dari Tuhan. Bagi orang yang menikah, Anda akan punya keturunan.
At least the same kualitas dengan hidupmu. Jadi bagaimana caranya supaya keturunanmu sangat hebat? Bukan didik, bukan keraskan anakmu, bukan hajar anakmu, tapi didik dirimu. Amin. Engkau tidak bisa memaksakan kehendakmu kepada anakmu walaupun kau didik. Tetapi yang kau bisa lakukan adalah ubah hidupmu. Bawa hidupmu kepada Tuhan supaya engkau hidup berkualitas. Dan pada waktu kualitasmu naik, maka hidup dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, kualitasmu naik akan membuat anak-anakmu naik. Don't worry about the education. Don't worry about the wealthy. Don't worry about the culture. Pak, dunia makin, yes. Dunia makin hancur, tetapi waktu Anda punya hubungan kualitas dengan Tuhan. Dan hubungan suami istrimu sangat baik sesuai dengan firman Tuhan. Maka ini akan dikopi oleh anak-anak. Pendidikan yang terbaik kepada anak-anakmu bukan jangan begini, jangan begitu, bukan diawasi 24 jam. Tetapi pendidikan yang terbaik kepada anak-anakmu adalah lakukan imanmu kepada Tuhan dengan yang terbaik. Amin. Warisi iman. Jangan cuma pandai memerintah, jangan pandai ngomong, tapi tidak pandai melakukan. Semua orang tua sangat pintar. Doa, tapi dia nggak berdoa. Semua orang tua sangat pintar. Soalnya baca Alkitab, jangan bohong. Tapi orang tua sering bohong kepada anak. Yang senyum-senyum bertobat. Ada banyak anak-anak muda hidup bilang, orang tua aku nggak tahu, aku lakukan apa, aku nggak tahu. Orang tuamu di sorga tahu. Dan apa yang kau lakukan hari ini tidak akan pernah hapus dalam hidupmu. Dan itu akan ditanamkan oleh setan kepada anak-anakmu. Saudara dengar baik-baik, Alkitab mengatakan, apa yang kau lakukan di tempat-tempat tersembunyi akan Tuhan ekspos di tempat-tempat terbuka. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya tidak mengancam. Tetapi marilah kita hidup dengan benar. Kalau Anda sudah tahu kebenaran, Anda tidak melakukannya. Tapi Anda cuma berkata, aduh aku ini lemah. Aku ini kurang. Aku ini gini-gini kurang gini. Jangan begitu. Just do it. Kalau sudah tahu itu salah. Kalau sudah tahu itu dosa, don't do it. Dengan segala konsekuensinya. Sakit iya. Luka iya. Perih iya. Tapi ingatlah di balik itu semuanya Anda sedang investasi dalam hidupmu untuk keturunanmu. Saya sudah pernah bilang, jangan jadi orang yang egois hidup untuk dirimu. Enggak ada. Coba toleh kiri kanannya kasih tahu, kamu enggak bisa hidup hanya untuk dirimu. Enggak bisa. Because whatever you do, whatever you did, whatever you done, it will impacting your next generations. Terlalu bodoh kalau kita berkata, ini kan hidupku, cuman aku yang tahu. No, whatever you do, God is written in your book of life. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi nanti kita lihat bahwa semua yang buruk pun Tuhan sudah hapus kalau kita sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga sekarang, fill the earth. Apa itu fill the earth? Penuhi bumi, to make our fruit and next generation spread to the end of the world. Oke, coba lihat saya sini. Napas dulu sebentar. Siapa yang pengen sukses? Siapa yang pengen berhasil? Siapa yang pengen kaya? Siapa yang pengen berpengaruh? Semuanya pengen. Lakukan 3 hal ini. Melakukan hubungan intim dengan Tuhan sehingga menghasilkan buah yang banyak, yang berkualitas. Dan pada waktu engkau melakukan hubungan intim dengan Tuhan, menghasilkan buah yang banyak, lalu dari buah yang banyak melahirkan, menjadikan tanaman yang banyak, waktu buah yang banyak, dan tanaman yang banyak, semakin hari semakin banyak, dan semakin memenuhi bumi. Apa yang terjadi? Saya ulang, saudara mungkin gak mengikuti, saya ulang. Saya tadinya punya sebuah pohon apel. Terus karena diternakan, dikembangkan menjadi satu kebun apel.
Kalau tadi satu pohon apel buahnya 100 biji, kalau satu kebun apel buahnya berapa truk? Dari satu kebun apel terus saya pulangkan sampai akhirnya satu hutan apel. Dan ingat, satu kebun apel, satu hutan apel, apelnya berkualitas juicy, pinky, crunchy, betul? Sweety. Sehingga kalau orang tanya, di mana cari apel yang berkualitas? Pak Samuel, cari Pak Samuel, ini nomor teleponnya. Ada orang bilang, Pak, saya mau perkebunan apel. Di mana cari bibit apel yang bagus? Cari Pak Samuel. Kenapa? Dia terkenal sekali tuh, pembibitan apelnya bagus sekali, hasilnya bagus sekali. Nah, dengan cara seperti ini, buah apelmu melimpah, pohon apel, bibit apelmu melimpah, dan memenuhi bumi, maka dengan kata lain kau jadi apa? Kaya nggak? Kaya nggak? Terkenal nggak? Loh, ada orang apa nggak? Anda ngikuti saya apa nggak? Jadi kekayaan dan terkenal, nama besar dan pengaruh adalah hasil daripada kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan, melakukan produksi yang terbaik untuk Tuhan, maka automatically kekayaan dan nama besar, keterkenalan, wealthy and influence, it will be follow you. Tidak perlu dicari, tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu direkayasa. Itu akan otomatis keluar dari hidupmu. Jadi bukan karena opportunity, dunia bilang opportunity akan datang kepadamu. Tidak setiap tahun. Saya berkata jangan cari opportunity, tetapi ciptakan opportunity itu dalam hidupmu. Waktu engkau menghasilkan karya terbaik, waktu engkau menghasilkan pohon apel terbaik dan karyamu memenuhi bumi, maka ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan opportunity ada di dalam engkau. Haleluya. Haleluya. Saudara dengar, saya khotbah begini dengan mencucurkan air mata, dengan keringat. Dan saya merenungkan ini bertahun-tahun. Sampai kalau saya khotbah seperti ini kemanapun saya pergi, banyak orang berkata saya belum pernah dengar khotbah seperti itu. Karena ini adalah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya untuk membuka cara berpikir Anda. Untuk bisa mengerti bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam dirimu. Opportunity akan mencari Anda, orang akan mencari Anda, kesempatan akan mencari Anda, modal akan mencari Anda. Kalau Anda punya kemampuan untuk menghasilkan karya terbaik, menghasilkan pohon-pohon apel yang terbaik, banyak kemungkinan orang yang punya duit yang nggak tahu mesti buat apa, mereka akan bilang, ini pakai duitku, ini pakai sahamku, ini pakai kemampuanku, ayo kita kembangkan. Itu terjadi kepada berapa banyak orang yang saya bimbing dalam bisnis, bukan cuma di sini, di Indonesia juga. Ada seorang yang baru mulai bisnis berkata, Om, saya diberikan tawaran gini tapi saya nggak punya uang. Saya ketawa sama dia. Saya bilang gak usah pikirkan uang. Kamu jalankan, kan ini memang kehendak Tuhan buat kamu, nanti uang akan menyusul kamu. Dan sekarang dia berkata, bener Om, sekarang saya bingung. Semua orang nawarin ini pakai duitku untuk invest. Jangan pernah berkata bahwa aku nggak punya kemampuan, aku nggak punya modal untuk invest. Saudara, semuanya akan datang pada waktu engkau hidup di dalam be fruitful, be multiply, fill the earth. Ini baru sampai yang ketiga, fill the earth. Dengar baik-baik. Jangan salah ngerti, jangan salah catat ya, dengar ini. Ini sangat penting. 3 hal ini, be fruitful, be multiply, fill the earth, akan terjadi kepada orang yang menemukan bakat atau talenta dalam dirinya. Walaupun orang ini tidak mengenal Tuhan. Saya ulang. Be fruitful, be multiply, and fill the earth akan terjadi kepada orang yang tahu bakat dan talenta di dalam dirinya, walaupun dia tidak mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka menemukan bakatnya.
Dan mereka melatih bakatnya. Dan mereka mentrain sedemikian rupa bakatnya sehingga menjadi sangat skillful dalam bidangnya. Dan akibatnya mereka menjadi terkenal dan kaya. Siapa mereka? Semua ada di depan mata kita. Sudah bisa sebut siapa? Bill Gates. Warren Buffett. Siapa lagi? Yang secara profesional yang jelas kelihatan di mata kita siapa? Tiger Woods. Siapa pemain tenis yang legendaris yang terkenal? Siapa? Roger Federer. Mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka menemukan bakat di dalam diri mereka. Dan mereka melatih itu. Nah, saya mau tanya kepada saudara. Siapa yang memberikan bakat? Tuhan. Nah, saya sangat sayangkan banyak orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka menemukan bakatnya dan mereka konsentrasi di dalam melatih bakatnya sehingga menjadi sangat skillful. Tetapi banyak anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan katanya, tetapi mereka tidak menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam diri mereka. Mereka tidak menemukan bakat dan talenta yang Tuhan taruh. Mereka cuma tahu berdoa, baca Alkitab, tapi mereka nggak tahu apa yang spesifik Tuhan taruh di dalam diri mereka. Oh my God, this is what a foolish thing. Inilah yang sering dikatakan oleh kitab Hosea, umatku binasa karena hoflok. Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita cuma tahu bahwa kita mati masuk surga, kita cuma tahu kita diselamatkan, kita cuma tahu bahwa Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak pernah tahu apa sih yang Tuhan taruh di dalam diri kita secara spesifik. Dengar baik-baik, when you don't know God put in your heart specifically, even though you are success, meskipun kau sukses, meskipun kau berhasil, dengar baik-baik, engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Engkau tidak pernah akan menemukan fulfillment. Kenapa? Karena walaupun kau sudah kaya, walaupun kau sudah sukses, walaupun kau sudah hebat, tanpa engkau menemukan kepuasan di dalam dirimu, kau akan terus mencari. Dan itulah yang sebabnya sampai hari ini, banyak orang dunia yang terkenal, sudah hebat, sudah punya uang ratusan juta dolar, bahkan mungkin billion dolar, tapi mereka bunuh diri, sudah terkenal, menjadi artis top, menjadi orang hebat, tapi bunuh diri. Why? Because they don't find themselves living. Haleluya. Dan sangat disayangkan, musibah ini juga banyak terjadi di gereja. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku dirinya gereja, anak Tuhan. Tetapi mereka tidak menemukan ini. Mereka tidak menemukan dirinya. Bahwa mereka punya sesuatu yang dari Tuhan. Yang harus mereka achieve dan harus mereka hidupi. Sehingga dari hari ke hari mereka cuma bergereja. Ya kalau hujan gak ke gereja. Apalagi kalau lagi capek. Apalagi kalau lagi ada undangan makan, lebih penting makan kan, gereja minggu depan masih ada, undangan makan belum tentu ada lagi. Nah, jadi hubungan kita dengan Tuhan, kita jual hanya karena sepiring mangkok makanan kayak seperti Esau. Undangan dari Tuhan kita jual karena seonggok daging wanita cantik, pria tampan. Kita jual hanya karena hal-hal yang duniawi, yang dunia tawarkan, kesuksesan materi yang cuma sementara kita lakukan. Why? Because you don't know your God. Meskipun kau berpuasa, meskipun kau ngaku dirimu anak Tuhan, tetapi hidupmu tidak mencerminkan itu anak Tuhan. Saya enggak condemnation, enggak. Sehingga yang keempat, subjuit. Tidak mungkin terjadi. Jangan yang kelima dulu, yang keempat dulu, subjuit. Subjuit hanya bisa terjadi kalau orang itu punya hubungan intim dengan Tuhan. Semua ketenarannya, semua kekayaannya, be fruitful, be multiply, fill the earth, itu tidak mempengaruhi kehidupannya dia. Tidak menjadi kaya karena sombong, lalu tidak menjadi hebat, berpengaruh dan lupa Tuhan. Dulu sebelum hebat, dia berdoa, berpuasa, sering datang ke gereja. Setiap kali ada acara hadir, jadi Tuhan, jadi maha hadir di gereja. Tetapi begitu penuh dengan kesibukan, penuh dengan kerepotan, tidak datang ke gereja. Ada COVID, takut datang ke gereja. Ada semuanya enggak ke gereja. Ada yang sampai 1 tahun yang di rumah enggak pernah ke gereja. Dengar baik-baik. Bukan gereja yang menyelamatkan, tetapi bergereja adalah salah satu perintah Tuhan. Salah satu keharusan. Amin. Anda
tidak punya kuasa untuk menundukkan semua karya-karya yang Tuhan berikan. Saudara, sabju itu berarti kita tidak dikuasai oleh keuangan, kita tidak dikuasai oleh ketenaran, kita tidak dikuasai oleh kemampuan, kita tidak dikuasai oleh persoalan, kita tidak dikuasai oleh keadaan apapun yang ada di dalam hidup kita. Tetapi kita menguasainya. Dan kuasa untuk menguasainya hanya ada di dalam hubungan intim dengan Tuhan. Waktu kita keluar dari Tuhan, kita bisa sukses secara duniawi. Kita bisa kaya secara materi. Kita bisa berhasil dengan cara-cara duniawi. Tetapi kita dikuasai oleh itu. Dan sangat disayangkan, saya tidak menyesali orang dunia. Tapi saya menyesali orang gereja banyak memakai mimbar. Banyak memakai khotbah. Banyak memakai karunia Tuhan. Kemampuan dari Tuhan untuk menyembuhkan. Untuk berbuat mujizat. Untuk memberikan banyak nasihat, untuk memberikan kata-kata marifat, nubuatan, dipakai untuk cari duit. Ini yang sangat mengerikan. Mereka bukannya menguasai karunia, tapi mereka dikuasai oleh karunia. Be fruitful, be multiply, fill the earth, ini semua karunia. Tetapi subjuit adalah karakter. Subjuit adalah the fruit of spirit yang hanya bisa dihasilkan lewat hubungan intim dengan Tuhan. Are you with me? Hanya bisa dihasilkan lewat hubungan intim dengan Tuhan. Jangan berkata saya ini lemah. Semua kita lemah. Enggak ada satupun yang kuat. Pak saya ini gak tahu. Semua kita juga gak tahu. Dulunya kita bodoh. Tetapi kalau sekarang sudah tahu. Dan juga gak mau bertindak masih berkata aku lemah. Ya ampun, tunggu kapan lagi. Saudara, subjuit hanya bisa didapat di dalam Tuhan. To have the power and grace of God to control all the blessing. And not being controlled by it. In order to glorify God. Waktu Anda dipakai oleh Tuhan, bukan untuk membuat namamu hebat. Waktu Anda diberkati, waktu Anda berbuah lebat, waktu Anda menghasilkan generasi keturunan yang hebat, waktu namamu terkenal, bukan karena engkau yang terkenal. Saya kasih satu ilustrasi contoh di dalam Alkitab. Waktu Tuhan Yesus mau masuk ke dalam Yerusalem, dia tidak menunggang kuda, dia menunggang apa? Menunggang apa? Keledai. Keledai yang muda. Keledai yang muda. Nah waktu dia masuk pakai keledai yang muda, itu menunjukkan bahwa dia seorang raja yang sangat rendah hati. Karena tidak ada raja memasuki sebuah halaman dengan keledai. Biasanya dengan seekor kuda yang gagah perkasa. Tapi Yesus memilih keledai. Itu cerita lain. Nah waktu keledai itu dipilih. Keledai adalah binatang yang dungu, betul? Sehingga jarang dipakai oleh pembesar-pembesar. Sehingga jarang dipakai oleh orang-orang terkenal untuk perang, untuk menjadi kendaraan. Hanya dipakai untuk menjadi binatang beban. Keledai adalah gambaran dari kita. Yang sebetulnya blow on, gak bisa buat apa-apa. Gak mampu melakukan apapun. Gak dilihat oleh orang. Tetapi waktu Tuhan memilih keledai. Dan Tuhan duduk di atas keledai. Dan keledai itu masuk ke dalam kota Yerusalem. Apa yang terjadi? Semua orang keluar. Mengangkat bendera dan mengangkat daun palem. Dan melepaskan jubahnya. Menaruh di jalan. Hosana, Hosana. Keledainya bilang apa? Gile, kapan lagi nih gua bisa sambut begitu banyak orang. Gile banget nih, siapa gua, hebat kan? Lihat. Lihat, wah bangsawan itu jubahnya ditaruh, gua injak. Wah lihat tuh orang terkenal itu, pakaiannya ditaruh di bawah. Gua lebih hebat dari mereka. Wow, hebat. Begitu bangganya keledai ini, mungkin dia kalau ketemu lagi di kota dengan keledai yang lain dia berkata, lu gak pernah kayak gua ya ngalamin ya. Lu tahu gak gua?
Wah, gua disambut masuk Yerusalem. Itu pembesar-pembesar, pangeran-pangeran, orang-orang terkenal, orang-orang kaya menyambut gua dengan mengangkat tangan. Bahkan jubahnya ditaruh di bawah. Siapa gua dong? Gua keledai hebat dong. Berapa banyak kita seperti itu? Waktu Tuhan angkat kita, Tuhan pilih kita, Tuhan dudukan kita, Tuhan kendalikan kita. Semua orang berkata, khotbahmu bagus, pelayananmu hebat, marifatmu luar biasa, doamu luar biasa. Apakah kita berkata, aku yang hebat? Tanpa kita sadari, yang disambut oleh orang banyak bukan keledai. Yang disambut oleh orang banyak siapa? Yesus yang di atas keledai. Mari masuk tahun 2021 ini. Kita tundukkan semua kebanggaan kita, kesombongan kita, kelemahan kita. Jangan berlindung di balik kelemahan kita, aku lemah. Jangan berlindung di balik kekuatan kita, aku kuat, kehebatan. Semuanya gak ada artinya. Tanpa ada Yesus di punggung kita yang mengendalikan kita. Tanpa ada dia, hidup kita gak ada artinya, saudara. Masuk tahun 2021, akhir tahun baru. Saya merenung di kamar saya sendiri, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, thank you. Secara tiba-tiba saya bukan diperkenalkan, saya tiba-tiba diundang sebuah WhatsApp group yang 43 tahun yang lalu teman-teman SMA saya gak pernah kontak. Dan sekarang mereka undang saya dan mereka lihat, wow kamu hebat ya, kamu luar biasa ya jadi hamba Tuhan. Saya nangis, saya bilang Tuhan, aku gak ada artinya. Saudara, flashback ke belakang lihat seperti itu. Hidup saya bilang Tuhan hanya Engkau yang memampukan saya bisa ada seperti ini. Mari kita jangan takut menghadapi tahun 2021. Jangan takut dengan COVID, jangan takut dengan keadaan. Tapi lihatlah sejauh mana Tuhan menolong kita dan Dia akan menolong kita terus. Asal kita hidup di dalam kebenarannya dan kemampuan dari Dia untuk kita hidup dalam kebenarannya. Dia berikan lewat berkat itu. Berkat itu bukan cuma harta, berkat itu bukan cuma mujizat, berkat itu cuma karunia. Tetapi berkat itu juga kemampuan kita untuk hidup dengan benar di dalam Dia. Haleluya. The years of reproduction. Yang dulu kita tahun lalu gagal, jangan biarkan kita gagal. Tahun lalu kita merana merene, jangan biarkan kita merana merene. Tetapi mungkin saya akan tutup dengan poin yang kelima. Having dominion. Karena kalau saya teruskan nggak akan selesai. Karena masih banyak yang akan saya kupas nanti bersambung ya. Having dominion. Artinya having dominion adalah memiliki kemampuan to degree of we have given back to God, then God will give us His power to living on earth with the power of the kingdom of God, or having dominion on all His creation to live as Jesus lived while He was on earth. Jadi mempunyai dominion bukan mendominasi, bukan, tetapi mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Nah seringkali kita berpikir punya kuasa atas segala sesuatu. Itu atas yang buruk, atas penyakit, atas wabah, atas kemiskinan, atas keburukan. Tetapi bukan cuma itu. The dangers of the Christianity bukan cuma problem, penyakit, persoalan. Tetapi the most dangerous the Christianity is famous, fame, and kesombongan. Waktu Anda berhasil, waktu Anda sukses, waktu Anda kaya, waktu Anda wah hebat. Itu juga satu jebakan dari iblis. Apakah engkau bisa menundukkannya dan dengan berkat dan kuasa dari Tuhan, maka kita bisa punya dominion atas segala situasi hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Dengan 5 kategori ini saja dalam satu ayat. Kalau kita mengerti dengan benar, kita tidak akan takut menghadapi kehidupan di dunia ini. Dengan corak apapun. Moneter boleh anjlok. Politikal boleh berganti. Raja-raja berganti. Situasi boleh up and down.
serum atau vaksinasi belum ditemukan. Tetapi ada satu serum darah yang tidak pernah gagal. Darah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah dicanangkan buat kita. Dan itu sudah diberikan buat kita. Saudara, mungkin kalau saya nggak kunci dengan ayat terakhir, rasanya nggak enak. Saya mau bukakan. Kita lihat kunci daripada kehidupan untuk hidup di dalam kebenaran adalah itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak ayat saya akan pilihkan yang sangat signifikan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Slide nomor 10. Slide nomor 10 lompat. Nah, saya akan tutup dengan ini. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Yuk kita baca. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani salah terjemahan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani bukan di dalam sorga, but dalam bahasa Inggris dikatakan in heavenly places. Heavenly places is not heaven. Udah jelas heavenly places. Places itu banyak tempat. Kalau sorga cuma satu tempat. Jadi jangan tunggu sampai masuk surga dulu baru kita menikmati semua berkat. Tetapi Tuhan berkata di sini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani in heavenly places. Apa itu heavenly places? Hadirat Tuhan yang hidup di dalam kita. Heaven on earth, itulah heavenly places. Halo? Itulah heavenly places. Itu sebabnya saya bilang pelihara hadirat Tuhan dalam hidupmu. Jangan mau dikalahkan dengan kepahitan, dengan kesombongan, dengan dosa, dengan kenajisan. Mungkin kita pernah jatuh, mungkin kita salah, tetapi cepat bangkit kembali, jangan berlama-lama. Wake up. Dan biarlah hadirat Tuhan yang ada di dalam diri kita jangan dikalahkan dengan percabulan, dengan kesombongan, dengan kemiskinan, dengan kepahitan hati, dengan kesombongan, dengan kebencian. Marilah kita pelihara hadirat Allah. Karena dengan hadirat Allah heavenly places itu membuat kita punya kapasitas untuk punya dominion dalam surga dan di atas bumi seperti di surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sudah perhatikan, Dia sudah memilih kamu, Ping. Dia sudah memilih Anda, Pak Joseph. Anda memilih Anda, Pak Philip. Sudah memilihmu, siapapun namamu, sebelum kau dilahirkan. Jadi kapan Dia memilih Anda? Waktu Dia menciptakan Adam dan Hawa. Waktu Dia menciptakan Adam dan Hawa, Dia tahu bakal akan lahir Robert. Dan Dia sudah menentukan Robert, be fruitful, be multiply, fill the earth, subdue it and having dominion. Wow. Jadi jangan tunggu lagi. Now waktunya. Waktu engkau bertobat menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau sudah punya kuasa untuk menjadikan Dia sebagai Raja dan Bapamu dan engkau bertindak atas kuasa itu. Sebab di dalam Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Hey, Dia menjadikanmu sesuai dengan kerelaan kehendaknya, bukan karena keinginanmu, bukan karena keinginan papamu, bukan karena keinginan mamahmu, bukan keinginan gembalamu, bukan keinginan orang lain, tetapi biarlah menjadi keinginan Tuhan Yesus Kristus yang terjadi dalam dirimu. Haleluya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Supaya apa? Ayat 6, baca rada keras dikit gak apa-apa. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara perhatikan, supaya apa? Kalau semua kehendak Tuhan, semua rencana Tuhan, semua purpose dan destiny Tuhan terjadi dalam diri kita. Buat apa? Untuk memuliakan Dia. Untuk membuat, kalau ada orang tanya, Robert kamu sungguh luar biasa. Bukan berkata, iya gua, bukan. Tetapi dia akan berkata apa? Oh semuanya karena Yesus yang hidup di dalamku.
Saya menunggu. Pada orang-orang yang datang kepada saya berkata, kalau engkau bisa sukses seperti ini, kenapa? Saya nggak akan berkata karena aku puasa, karena aku doa, karena aku rajin. Tidak, tapi karena kasih karunia Tuhan yang ada di dalam diriku. Dia yang memampukan aku. Dia yang membuat aku bisa seperti ini. The blessing of God yang memampukan aku punya dominion. The blessing of God yang mampukan aku bisa be fruitful, bisa multiply, bisa fill the earth, bisa subdue dengan segala keadaannya. The blessing of God bukan berarti hidupmu akan selalu mulus. The blessing of God, lembah-lembah kekelaman tidak menyetop engkau. The blessing of God, persoalan penyakit tidak menghancurkan engkau. The blessing of God, percabulan, dunia bebas, pornografi tidak menghancurkan hidupmu. The blessing of God, kekayaan, ketenaran tidak membuat engkau hancur karena kesombongan. The blessing of God memampukan engkau untuk reproduction. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah bagikan segelintir daripada seluruh rencanamu dalam kehidupan manusiawi kami. Untuk membuat kami masuk tahun 2021 dengan satu cara berpikir bahwa Engkau membuat kami be fruitful, Engkau membuat kami be multiply, Engkau membuat kami fill the earth, Engkau membuat kami subdue it, Engkau membuat kami having dominion. Dan kalau ada di antara kami yang tahun lalu kami hidup dalam kelemahan, tahun lalu kami hidup dalam kekalahan, tahun lalu kami hidup di dalam semua kehancuran. Tapi hari ini kami kembali kepadamu. Karena kami tahu rencanamu tidak akan pernah gagal. Untuk membuat kami be fruitful, be multiply, fill the earth, and subdue it and having dominion. Itu pasti terjadi. Karena engkau sudah mengambil semua yang Adam hilang. Dan engkau sudah menebusnya di kayu salib. Dan pada waktu tahun baru ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Anggur minuman ini dengan darah-Mu. Sehingga benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati buat kami. Sehingga kami boleh dibangkitkan. Dan masuk tahun 2021, kami bisa mengatasi COVID, strain baru, strain yang akan datang apapun. Kami bisa mengatasi pandemi, kami bisa mengatasi gelombang ekonomi, kami bisa mengatasi storm, badai kehidupan, uncertainty politik atau apapun. Kami percaya Tuhan, kami punya kuasa untuk mengatasinya. Dalam nama Yesus, kami masuk ke tahun 2021 dengan satu pengertian baru bahwa Engkau tidak pernah gagal. Dan rencanamu dalam Kejadian 1 ayat 28 itu sedang Engkau genapi secara bertahap dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita ambil perjamuan kudus.